Cerita horor kali ini berjudul Penjara Tua Sukamara, jeritan hantu mantan napi yang tak pernah berhenti. Aku adalah Aldi Setiawan. Umurku 27 tahun, lahir dan besar di Jakarta. Aku seorang konten kreator, YouTuber horor spesialis eksplorasi tempat angker. Channelku sudah punya lebih dari 1 juta subscriber. Banyak orang bilang aku nekat, ada juga yang bilang aku cuma cari sensasi. Tapi kalau kamu tanya aku, semua ini bukan sekadar konten. Aku benar-benar percaya bahwa tempat-tempat tertentu menyimpan energi yang tidak bisa dijelaskan. Kali ini, aku datang ke sebuah kota kecil bernama Sukamara, di pedalaman Jawa Barat. Kota ini seperti terlupakan oleh zaman. Jalannya sempit, rumah-rumah tua berdiri miring, dan udara malamnya dingin menusuk tulang, meskipun masih musim panas. Aku datang bersama tim. Rian, sahabatku sejak kuliah yang bertugas sebagai kameramen, dan Lina, editor video sekaligus penulis naskah kami. Kami menyewa penginapan sederhana di ujung jalan utama. Pemiliknya, seorang nenek tua dengan tatapan aneh, menatap kami saat kami bilang tujuan kami adalah penjara tua Sukamara. "Jangan masuk malam-malam," katanya pelan. Mereka tidak suka dikagetkan. Aku tersenyum sopan, tapi dalam hati geli. Lagi-lagi cerita hantu. Cerita yang membuat channelku tetap eksis. Besok pagi kami akan mulai merekam dokumentasi. Pagi itu matahari baru saja naik. Langit biru cerah, tapi suasana kota tetap terasa suram. Kami membawa seluruh perlengkapan. Kamera, mikrofon, lampu LED portabel, dan beberapa alat deteksi IMF yang biasa digunakan untuk mencari aktivitas gaib. Setelah sarapan sederhana di warung depan penginapan, kami berangkat ke lokasi. Penjara itu berdiri sendirian di luar kota, dikelilingi pagar besi karatan dan pepohonan rindang. Bangunan 2 lantainya tampak gelap, catnya mengelupas, atapnya bolong-bolong. Di depan pintu utama, ukiran kayu rusak, bertuliskan, "Penjara Sukamara, didirikan tahun 1927. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada orang, hanya burung gagak yang terbang pergi." Rian mulai menyalakan kamera. "Ini dia, lokasi yang konon tak pernah benar-benar kosong." Lina mendekatiku. "Aldi, aku merasa tidak enak." Aku tertawa kecil. "Ya iyalah, kita baru sampai." Aku membuka tas, mengeluarkan mikrofon dan lampu LED. Kami mulai memasuki bangunan itu. Pintu berderit keras saat dibuka. Di dalam, bau lembab menyambut. Bau tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku melangkah perlahan, menyalakan senter. Di dinding, ada coretan-coretan lama. Sebagian besar tidak bisa dibaca. Tapi satu yang mencuri perhatianku adalah, "Jangan masuk. Mereka masih di dalam." Aku menelan ludah. Dan kemudian, dari sudut ruangan, aku mendengar suara. Jeritan. Jeritan laki-laki tua yang berubah menjadi bisikan. "Kamu juga akan tinggal di sini." Aku masih berdiri di dalam ruang utama penjara. Jantungku berdebar keras. Suara itu, entah dari mana asalnya. Tidak ada angin, tidak ada aliran listrik, tapi suara itu terasa nyata. Seperti bisikan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Rian menepuk bahuku. "Kamu dengar itu juga?" Aku mengangguk pelan. Kayaknya bukan cuma aku. Lina memandang sekeliling dengan tatapan cemas. "Aku nggak suka ini, Aldi. Kita baru masuk 5 menit, tapi udah kayak begini." Aku mencoba tenang. Ini bagus untuk konten. Tapi kita tetap harus tahu lebih banyak soal tempat ini. Mungkin cerita rakyat atau sejarahnya. Kami keluar lagi dan bertemu Kang Iwan, warga lokal yang tinggal di gardu kecil di dekat gerbang penjara. Ia sudah tua, mungkin lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, matanya berkaca-kaca seperti orang yang menyimpan banyak rahasia. "Masih, mau lanjut?" tanyanya sambil meludah ke tanah. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Kami ingin tahu sejarah penjara ini." Kang Iwan tersenyum kecut. "Penjara ini dibangun Belanda sejak tahun 1927.
Awalnya untuk tahanan politik, pejuang kecil, petani pembangkang, hingga keluarga yang nggak bisa bayar pajak. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Jadi, bukan hanya penjahat biasa? Iya, jawabnya. Tapi waktu berlari, zaman berganti. Setelah kemerdekaan, penjara ini tetap dipakai. Di zaman Orde Lama, banyak tersangka komunis ditahan di sini. Di zaman Orde Baru, aktivis mahasiswa, pemberontak daerah, hingga mereka yang dianggap berbeda. Aku menelan ludah. Ada yang meninggal di sini? Kang Iwan diam sejenak. Lalu ia menjawab pelan. Pernah ada satu malam, banyak jeritan. Pagi harinya, 8 orang sudah tidak bernyawa. Tapi dokumen resmi bilang, mereka meninggal karena sakit. Lina mendekap tubuhnya sendiri. Kenapa penjara ini nggak pernah dirobohkan? Kang Iwan menatapku tajam. Karena tempat ini nggak kosong. Mereka masih di sana. Masih merasakan apa yang pernah mereka alami. Aku menatap bangunan itu lagi. Dingin, sunyi, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Matahari mulai condong ke barat. Langit berubah menjadi jingga, lalu merah, lalu gelap perlahan-lahan. Kota Sukamara semakin sunyi seiring malam yang menjelma. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada obrolan dari warung pinggir jalan, hanya angin, pelan yang sesekali menggerakkan daun kering. Kami memutuskan untuk bermalam di dalam penjara itu sendiri. Rian dan Lina sempat protes, tapi aku meyakinkan mereka bahwa ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan konten berkualitas. Lagi pula, jika benar tempat ini benar-benar berpenghuni, maka malam hari adalah waktu paling aktif bagi mereka. Kalau kita nginep di sini dan tiba-tiba ada yang hilang, gue langsung pulang, ya? Kata Lina sambil meletakkan tasnya di lantai. Kayu yang sudah lapuk. Rian menyalakan kamera. Aku akan rekam semua. Ini bisa jadi video dokumenter horor paling viral tahun ini. Aku tersenyum. Jangan takut, kita cuman bermalam. Nggak bakal ada apa-apa. Tapi begitu malam benar-benar tiba, suasana berubah. Lampu LED portabel kami menyala redup, cukup untuk menerangi ruang utama penjara. Di sekeliling kami, dinding-dinding tua itu seperti punya nyawa sendiri. Retakannya membentuk pola-pola aneh, seperti goresan jari manusia yang mencoba keluar. Jam dinding tua di sudut berdetak keras. Tik, tik, tik. Sekitar pukul 10 malam, Rian sedang merekam area selatan penjara. Ia memegang lampu senter besar, menyorot ke dalam sel-sel kosong yang pintunya masih terbuka. Lihat ini, katanya, menunjukkan ke kamera. Pintu sel ini masih utuh. Tapi lihat bekas goresan di dalamnya. Kayaknya bekas cakaran. Aku maju, melihat lebih dekat. Goresan itu bukan hanya sekadar goresan acak. Ada bentuk tertentu, huruf-huruf kecil yang hampir tidak bisa dibaca. Aku mengusap debu dengan ujung jari. Tuhan, tolong, aku mundur cepat. Ada apa? Tanya Lina dari belakang. Aku nggak tahu, jawabku jujur. Kami memutuskan untuk kembali ke ruang utama. Udara di dalam sel terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sesak. Seperti kalau kamu masuk ke ruang bawah tanah yang sudah bertahun-tahun, tidak disentuh. Setelah beberapa menit duduk diam, kami mulai mendengar suara. Pertama, hanya bisikan kecil, seperti percakapan orang dari jarak jauh. Lalu, satu demi satu, suara itu menjadi jelas. Jeritan, tertawa, isak tangis. Dan kemudian, kamu juga akan tinggal di sini. Suara itu datang dari arah belakang. Tepat dari balik tembok retak yang tampaknya tidak memiliki celah sama sekali. Lina berdiri cepat. Gue nggak mau tidur di sini. Gue serius. Aku ingin bilang dia lebay. Ingin bilang ini pasti angin atau efek akustik bangunan tua. Tapi lidahku keluh. Karena kali ini, suara itu bukan hanya terdengar dari kejauhan. Itu ada di dalam diriku. Seolah-olah aku pernah mendengarnya sebelumnya. Seolah-olah aku pernah berada di sini sebelumnya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Suara-suara itu terus berputar di kepalaku. Jeritan, bisikan, isak tangis, seakan-akan penjara ini menyimpan ribuan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Aku mencoba merekamnya dengan alat IMF dan mic sensitif, tapi
Hasilnya nihil. Tidak ada aktivitas elektromagnetik tinggi, tidak ada suara jelas selain angin pelan yang masuk lewat celah tembok. Tapi aku tahu, ada sesuatu di sini. Dan ia tahu kami ada. Pagi menjelma dengan kabut tebal yang menyelimuti kota. Suka marah. Udara dingin menusuk kulit meskipun matahari sudah mulai naik. Lina tampak sangat lelah. Ia duduk di pojok ruang utama, memeluk kedua lututnya, matanya setengah tertutup. "Gue nggak betah di sini, Aldi," katanya tanpa menoleh. "Kalau kamu masih pengen eksplor, gue tunggu di luar aja." Aku mengangguk pelan. "Iya, istirahat dulu. Gue sama Rian aja yang lanjut." Rian sendiri sedang mengecek baterai kamera. "Masih cukup untuk beberapa jam. Mau kemana?" Aku menarik napas panjang. "Kita cari arsip. Kalau tempat ini punya sejarah kelam, pasti ada catatannya." Kami mulai menyusuri koridor panjang yang menuju ke sayap barat bangunan. Di sanalah letak ruang administrasi dan arsip penjara. Pintunya sulit dibuka karena engselnya berkarat, tapi akhirnya berhasil juga dengan dorongan bersama. Ruangan itu gelap. Bau debu dan kertas tua menyambut. Meja-meja kayu rusak berdiri acak-acakan. Buku-buku dan dokumen berserakan di lantai. Banyak yang sudah hancur dimakan rayap. Tapi di sudut ruangan ada sebuah laci besar yang masih terkunci. Aku melihat ke Rian. "Coba kita buka." Ia mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan mencungkil kuncinya. Dengan bunyi klik, laci itu terbuka. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen lama yang disusun rapi. Sebagian besar bertanggal dari tahun 1960-an sampai 1980-an. Ada foto-foto hitam putih, dan satu map coklat tebal dengan tulisan tangan yang sudah pudar. Daftar nama tambahan, kasus khusus. Aku membukanya pelan-pelan. Di dalamnya, ada daftar nama tahanan yang tidak pernah muncul di arsip resmi pemerintah. Semua orang ini dikategorikan sebagai hilang kontak atau meninggal dalam proses interogasi. Mataku berhenti di satu nama, Setiawan Suryo, tanggal masuk, 12 Mei 1967, alasan penahanan, dugaan keterlibatan dengan organisasi subversif, status akhir, hilang, tidak ada catatan pemindahan atau pembebasan. Aku menelan ludah. Itu adalah nama kakek buyutku, ayah dari nenekku, yang selama ini kami kira meninggal karena sakit paru-paru saat usia muda. Ternyata, dia pernah ditahan di sini. Aku meremas map itu, kuat-kuat. "Apa ketemu sesuatu?" tanya Rian. Aku menunjukkan nama itu padanya. Ini keluargaku." Rian diam. Matanya membesar. Aku menutup map dan menyimpannya di tas. Ada sesuatu yang harus aku cari tahu lebih dalam. Tempat ini bukan hanya menyimpan trauma nasional. Tempat ini menyimpan rahasia keluargaku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan nama itu. Setiawan Suryo. Nama yang selama ini hanya muncul dalam cerita nenek sebagai kerabat jauh yang hilang di masa lalu. Tapi ternyata, ia pernah ditahan di sini. Di penjara tua Sukamara. Rian menyimpan map itu ke dalam tasnya dengan hati-hati. "Kamu yakin mau bawa ini?" Aku mengangguk. "Ini bukti. Bukti kalau dia benar-benar ada di sini." Lina masih duduk di ruang utama saat kami kembali. Ia menatap kami dengan tatapan kosong. "Kalian ngapain sih dari tadi?" Aku dengar suara kayak orang ngetik. Tapi gue lihat, kalian gak bawa laptop. Aku dan Rian saling pandang. Kami tidak mendengar suara apapun selama di ruang arsip. "Mungkin angin," kata Rian cepat. Lina mendengus. "Angin apanya? Gua udah 2 malam di sini, Aldi. Ini tempat nggak normal." Aku ingin membujuknya lagi, tapi aku tahu kali ini berbeda. Bahkan aku mulai merasakan hal yang sama. Tempat ini bukan sekadar bekas penjara. Ini seperti penyimpanan kenangan buruk yang belum selesai. "Kita lanjut," ucapku pelan. "Ada satu tempat lagi yang harus kita cek." Kami bertiga akhirnya mencari lokasi yang disebut Kang Iwan kemarin. Ada bagian dari penjara yang belum pernah dijamah siapapun, ruang bawah tanah.
Di belakang sayap barat, tersembunyi di balik tumpukan kayu lapuk dan kardus rusak, kami menemukan sebuah pintu besi kecil. Pintu itu tertutup rapat, dengan rantai karatan mengunci. "Kayaknya ini," kata Rian sambil menendang rantai itu. Bunyinya berdentum keras seperti gema dari dasar bumi. Aku menarik napas panjang. "Ayo kita buka." Dengan usaha bersama, rantai itu berhasil dipatahkan. Pintu berderit keras saat dibuka, seolah-olah tidak pernah tersentuh selama puluhan tahun. Di bawahnya, tangga sempit menuju ke gelap gulita. Aku menyalakan senter. Cahayanya menyapu dinding bata lembab yang penuh jamur. Bau anyir menyengat hidung, bau darah, atau mungkin hanya imajinasiku saja. Kami turun perlahan. Satu demi satu, tangga itu cukup curam. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke dunia lain. Sampai akhirnya, kami sampai di bawah. Ruangan itu besar, lebih besar dari yang kuduga. Di sekeliling kami, deretan sel kecil berdiri berjejer. Pintu-pintunya dari besi berkarat, dengan kisi-kisi rapat yang sepertinya tidak pernah dibuka. Aku melangkah maju, lampu senter menyala redup. Di salah satu dinding, ada goresan besar. Di sini kami dilahirkan lagi dalam sunyi. Aku menelan ludah. Siapa yang menulis ini? Aku mengarahkan senter ke dalam salah satu sel. Di dalamnya, ada tulisan doa-doa pendek dalam bahasa Jawa dan Belanda. Di sudut ada sesajen kecil, bunga, daun sirih dan potongan kain putih. "Apa ini ritual?" tanya Lina pelan. Belum sempat aku menjawab, suara berderak terdengar dari belakang. Seperti pintu yang tertutup sendiri. Kami berbalik cepat. Pintu atas sudah tertutup, dan entah mengapa gagangnya tidak bisa diputar dari dalam. "Rian," panggilku. "Coba dorong." Ia mencoba sekuat tenaga, tapi pintu itu tidak bergeming. Lina mulai panik. "Gue nggak suka ini. Gue serius, Aldi. Kita harus keluar." Aku menatap sekeliling. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak ingin kami pergi begitu saja. Dan kemudian, dari salah satu sel, suara bisikan pelan terdengar. "Kamu juga akan tinggal di sini." Aku masih bisa mendengar bisikan itu di telingaku. "Kamu juga akan tinggal di sini." Lina berdiri membelakangi dinding, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. "Aldi, tolong buka pintu itu. Ayo kita keluar dari sini." Aku menatap Rian yang terus mencoba mendorong gagang pintu dari bawah. Tapi tidak ada perubahan. Pintu itu seolah-olah menyatu dengan tembok. "Rian!" desak Lina. "Cepat! Gue nggak suka ini!" Tiba-tiba, Rian berhenti. Ia menoleh ke arah koridor gelap di ujung. "Ruangan bawah tanah itu, ada apa?" tanyaku. Ia diam sejenak, lalu menjawab pelan. "Ada cahaya. Di sana." Aku mengarahkan senter ke arah yang ia tunjuk. Memang benar. Ada semacam celah di antara dua sel. Cukup untuk dilewati manusia. Di baliknya, redup sekali, terlihat cahaya. Kuning pucat berkedip-kedip. "Mungkin jalan keluar," kata Rian. Aku lihat dulu. Aku ingin melarangnya. Tapi sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa jika memang ada jalan keluar, maka itu adalah satu-satunya jalan. Kami tidak bisa terus-menerus mencoba membuka pintu atas. "Jangan jauh-jauh," pesanku. "Dan kalau ada apa-apa, panggil kami." Rian mengangguk. Ia menyimpan kamera di saku jaket dan mulai merangkak masuk ke celah sempit itu. Lina menatapku, takut. Kenapa gue merasa kayaknya dia nggak bakal balik? Aku mencoba tersenyum. "Jangan mikirin hal buruk. Dia cuma cari jalan keluar." Kami menunggu. 2 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak ada kabar dari Rian. Aku mulai gelisah. "Rian, ada apa di sana? Kamu ketemu sesuatu?" Tidak ada jawaban. Aku menyalakan senter lebih terang dan mulai merangkak masuk ke celah itu sendiri. Lina mencoba menahanku, tapi aku sudah terlalu panik. Di dalam, lorong sempit itu berbelok 3 kali. Dindingnya basah, licin. Bau anyir semakin kuat. Cahaya kuning tadi mulai menghilang, tapi kemudian aku sampai di sebuah ruangan kecil. Dan di tengah ruangan itu, tidak ada siapapun.
hanya kamera Rian yang tergeletak di lantai, masih menyala, dan dari speaker kecilnya tersebut suara Rian. Tapi bukan suara biasa, itu adalah suara Rian, bicara dengan dua nada bergantian. Satu suara miliknya, yang satunya lagi milik orang lain. Dia tidak bisa pulang. Dia harus tinggal di sini. Aku mundur cepat, hampir tersandung. Jantungku berdebar keras. Rian hilang, tanpa jejak. Seolah-olah tempat ini memakannya. Aku keluar dari celah sempit itu dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin mengucur deras meskipun udara bawah tanah begitu dingin. Aku hampir tidak bisa berdiri, kaki gemetar tak terkendali. Tapi Lina langsung menyambutku. "Kamu ketemu dia?" Tanyanya cepat, matanya membesar menahan rasa takut. Aku menggeleng pelan, lalu menunjuk ke arah celah. Kamera masih hidup. Tapi suaranya bukan cuma Rian. Lina mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. "Maksudmu?" Aku menelan ludah. Seperti ada yang bicara lewat mulutnya. Dua suara. Bergantian. Wajah Lina semakin pucat. Ia mendekap tubuhnya sendiri, seolah-olah mencoba tetap hangat meski kami sudah jauh dari titik kedinginan biasa. "Kita harus keluar dari sini," katanya dengan suara parau. "Sekarang juga." Aku ingin setuju. Ingin bilang ya. Tapi sesuatu dalam diriku berkata lain. Aku harus tahu lebih banyak. Aku melihat ke sekeliling. Sel-sel tua itu diam, tapi rasanya seperti sedang diamati. Setiap lubang kisi-kisi, setiap retakan, dinding, sepertinya punya mata yang tidak terlihat. "Kita cari jalan keluar dulu," ucapku akhirnya. Tapi aku nggak bisa tinggal diam. Ini tempat ini punya sesuatu yang mau ditunjukkan padaku. Lina menatapku tidak percaya. "Jadi, kamu mau terus explore, sementara Rian hilang entah kemana? Kamu serius?" Aku tidak menjawab. Aku hanya mulai berjalan perlahan di sepanjang sel. Senter menyala redup menyapu tembok-tembok lembab. Di salah satu sel, goresan besar di dinding menarik perhatianku. "Jika kamu berada di sini, maka kamu bukan asing." Aku membacanya berulang-ulang. Kemudian, dari sudut mata, aku melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam, berdiri di balik kisi-kisi sel. Aku mundur cepat. Napasku tertahan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, menatapku. "Aldi," panggil Lina dari belakang. "Ada apa? Kamu lihat apa?" Aku menunjuk ke arah sel itu. Ada bayangan di situ." Lina menoleh. "Di mana?" Aku menyalakan. Senter lebih terang dan mengarahkannya kembali ke sel itu. Kosong. Hanya dinding retak dan bekas cakaran. Aku mulai ragu. Apakah itu benar-benar ada? Atau hanya efek tekanan mental yang terlalu tinggi? Tapi sebelum aku bisa merangkai pikiran, suara, bisikan datang lagi. Lebih dekat kali ini. "Kami kenal kamu. Kamu dari kami." Aku menutup telinga. Jangan bicara." Lina menepuk bahuku keras. "Apa? Siapa yang bicara? Aldi, kamu ngomong apa?" Aku menatapnya. Napasku tidak teratur. Mereka mengenaliku. Lina mendekapku erat. "Ayo keluar, sekarang. Ayo kita cari pintu lain. Ayo tinggalkan tempat ini." Aku mengangguk pelan. Tapi saat kami berbalik, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Langkah kaki yang pelan, berirama, dan semakin dekat. Langkah kaki itu terus mendekat. Pelannya membuat bulu kuduku berdiri. Aku menahan napas, tangan gemetar memegang senter. Lina menempelkan punggungnya ke dinding, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berani menoleh ke belakang. "Jangan lihat," bisikku. "Jangan tunjukkan kalau kita takut." Tapi aku sendiri hampir tidak bisa mengendalikan diri. Aku takut, sangat takut. Langkah itu berhenti tepat di belakang kami. Kami diam. Tidak bergerak, hanya suara jantungku yang terdengar seperti dentuman besar di dalam kepalaku. Lalu, sebuah suara pelan menyapa dari balik bayangan. "Kamu harus pulih." Aku menoleh cepat. Di ujung lorong bawah tanah, bayangan hitam berdiri membeku, tinggi menjulang.
tapi tidak punya wujud pasti. Seperti asap yang mencoba membentuk tubuh manusia. Lina mengerang pelan. Ayo pergi, ayo pergi. Kami mulai berjalan mundur, langkah kecil demi langkah kecil. Bayangan itu tidak bergerak, tapi ia tetap menatapku, meskipun ia tidak punya mata. Dan kemudian, dari arah yang sama, sesuatu lain muncul. Sebuah pintu kayu tua, setinggi dada, tersembunyi di antara dua sel. Pintunya tertutup rapat, dengan simbol aneh di atasnya, lambang, silang terbalik dengan lingkaran dan tulisan dalam bahasa Belanda. Verlossing door vuur en stilte. Pembebasan melalui api dan kesunyian. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Ini bukan sembarang tempat. Lina menatapku tak percaya. Kamu masih mikirin eksplorasi? Rian hilang, Aldi. Kita harus keluar. Aku tidak menjawab. Ada sesuatu dalam diriku yang mendorongku maju, seolah-olah aku harus masuk ke dalam ruangan itu. Ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini lebih dari itu. Ini seperti panggilan dari masa. Lalu aku mendekati pintu itu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Dingin menusuk kulit. Tapi begitu aku menariknya, pintu itu terbuka dengan mudah, seolah-olah sudah menunggu kedatanganku. Di dalamnya, ruangan kecil berbentuk segi 8. Dindingnya dilapisi batu hitam licin. Di tengah lantai, tergambar lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh di sekelilingnya. Di sudut-sudut ruangan, ada bekas bara api yang belum sepenuhnya padam. Dan di tengah lingkaran itu, tergeletak sebuah buku tebal berwarna coklat tua. Kulitnya rusak dimakan usia, tapi huruf emas di sampul depan masih bisa dibaca. Catatan penjara Sukamara, ritual pengusiran roh. Aku membukanya perlahan, isinya penuh dengan catatan harian para sipir dan narapidana. Mereka menulis tentang cara-cara untuk menenangkan jiwa yang tidak bisa pergi. Salah satu ritual disebutkan berulang-ulang. Dengan nyala api dan darah sukarela, roh akan tenang. Jiwa yang tersesat akan menemukan jalannya kembali. Aku menutup buku itu cepat. Napasku pendek-pendek. Apa isi buku itu? Tanya Lina. Aku menatapnya serius. Ada cara untuk mengusir mereka, tapi butuh pengorbanan. Lina mendengus. Kamu nggak beneran mau coba, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lingkaran di lantai. Aku tahu ini gila, tapi aku juga tahu ini adalah satu-satunya jalan. Kalau kita lakukan ritual ini, kataku pelan, mungkin kita bisa menyelamatkan Rian. Atau setidaknya, menyelamatkan diri kita sendiri. Lina menggeleng. Gue nggak mau ikutan. Gue udah cukup. Aku menepuk bahunya. Aku nggak minta kamu ikut, tapi tolong tunggu di luar. Jika ritual ini berhasil, aku akan keluar. Ia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Jangan jadi bodoh, Aldi. Aku tersenyum tipis. Aku cuma ingin tahu kenapa aku di sini. Kenapa kakek buyutku ditahan di sini. Dan kenapa mereka bilang aku bagian dari mereka. Lina akhirnya pergi. Aku menyaksikannya meninggalkan ruangan itu sendirian. Setelah ia benar-benar hilang dari pandangan, aku mulai menyalakan lilin-lilin yang tersisa di sudut ruangan. Api menyala redup, mengisi ruangan dengan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Aku mengambil pisau lipat dari saku celana, menarik napas panjang, dan mulai membacakan mantra dari buku itu. Jiwa yang terbahak dikenang sebagai silentar jika kamu ingin pergi, biarkan api membawamu. Api di lilin-lilin itu tiba-tiba menyala tinggi. Bayangan hitam dari lorong bawah tanah mulai bergerak mendekat. Suara jeritan menggema dari seluruh penjuru bangunan. Aku menempelkan pisau ke telapak tanganku, menorehkan sedikit darah, dan kemudian semua lampu padam dan dunia berubah. Aku membuka mata. Tapi ini bukan penjara bawah tanah tadi. Ini bukan dunia yang ku kenal. Langit-langitnya rendah, dindingnya basah, dan udara di sekelilingku terasa sesak. Bau asap menyeruak masuk ke hidungku. Bukan asap pembakaran biasa, tapi asap dari api obor yang menyala liar di sudut-sudut ruangan. Aku berdiri di dalam sel yang sempit, besi karatan mengurungku. Dari balik kisi-kisi, aku bisa melihat lorong panjang yang penuh dengan orang-orang berpakaian lusuh.
Mereka duduk termenung atau berbaring diam. Ada yang menangis pelan, ada yang hanya menatap kosong ke depan. Dan kemudian, aku mendengar suara. Kamu pulih. Aku menoleh cepat. Di sudut sel, bayangan hitam itu berdiri diam. Tidak punya wajah, tidak punya bentuk jelas, tapi ia bicara padaku seolah-olah kami sudah kenal sejak lama. Di mana ini? Tanyaku serak. Bayangan itu diam sejenak, lalu menjawab, di sini adalah tempatmu. Disinilah kamu dilahirkan kembali. Aku mencoba mendorong besi kisi-kisi, tapi tidak bergeming. Aku meninju, menendang, bahkan mencoba merobohkan tembok. Semua sia-sia. Aku terperangkap, lalu pintu selku terbuka. Sosok pria besar memasuki ruangan. Ia mengenakan seragam sipir penjara, warna coklat tua, lengkap dengan sabuk kulit tebal dan cambuk di pinggang. Matanya tajam, wajahnya dingin. Setiawan Suryo, katanya tegas. Ikut aku. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Siapa itu? Ia menatapku tajam. Jangan pura-pura lupa. Kamu sudah lama di sini. Aku dibawa keluar dari sel. Lorong-lorong gelap seperti labirin menuntunku ke sebuah ruang besar. Di sana, meja besar berdiri megah. Di atasnya, dokumen-dokumen bertanggal 19 Natamattu 7 terserak. Dan di belakang meja itu, 2 orang duduk dengan ekspresi datar. Seorang sipir dan seorang pejabat militer. Mereka menatapku seolah tahu siapa aku. Kamu dituduh terlibat organisasi subversif, kata sipir itu. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Aku menggeleng cepat. Saya bukan orang itu. Saya Aldi Setiawan, bukan Setiawan Suryo. Pejabat itu mengetuk meja. Kamu pikir nama itu penting? Nama hanyalah penghalang bagi kebenaran. Aku mundur. Pelan. Apa maksud kalian? Ini mimpi, kan? Aku pasti masih di ruang ritual itu. Aku pasti. Belum selesai aku bicara, sipir itu memberi isyarat. 2 penjaga lain langsung menahanku. Mereka memborgol tanganku dan menempatkanku di kursi kayu keras di tengah ruangan. Interogasi dimulai, kata sipir itu. Aku dipukul, diinterogasi, disiksa. Tapi, anehnya, rasa sakit itu nyata. Darahku benar-benar mengalir. Tubuhku benar-benar lemas. Aku bukan sekadar menyaksikan masa lalu. Aku berada di dalamnya. Dan ketika aku kehilangan kesadaran, aku terbangun lagi di ruang interogasi yang sama, dengan pertanyaan yang sama. Apakah kamu mengaku bersalah? Aku menatap mereka takut. Aku bukan Setiawan Suryo. Tapi kali ini, sipir itu tersenyum tipis. Kamu bukan dia, tapi darahmu sama. Jiwa yang turun dari jiwa. Kakek buyutmu pernah duduk di kursi ini. Dan sekarang, giliranmu. Aku menelan luduk. Jantungku berdebar keras. Benarkah? Apakah ini bukan hanya ilusi gaib? Apakah ini adalah trauma kolektif yang mengambil alih tubuhku? Aku mulai ragu. Entah sejak kapan, aku mulai merasa bahwa aku memang bagian dari tempat ini. Dan entah sejak kapan juga, aku lupa tanggal lahirku sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak di dalam dunia ini. Hari, minggu, tahun, waktu tidak punya arti lagi. Di sini, masa lalu dan sekarang menyatu. Aku bukan hanya penonton. Aku bagian dari semuanya. Setiap hari, aku diinterogasi. Setiap malam, aku dikembalikan ke sel sempit itu, sendirian, tanpa suara, tanpa cahaya. Hanya bayangan hitam yang sesekali muncul di sudut ruangan. Menatapku diam-diam seperti menunggu sesuatu. Dan kemudian, suatu malam, saat aku hampir kehilangan akal, pintu selku terbuka sendiri. Seorang pria tua memasuki ruangan. Wajahnya penuh, luka, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengenakan seragam sipir, tapi baju lusuh khas narapidana. Ia duduk di depanku. Kamu masih ingat siapa kamu? Aku mendengus. Dulu, aku Aldi Setiawan, YouTuber. Datang ke sini untuk eksplorasi. Pria itu tersenyum sedih. Itu kenanganmu. Tapi di sini, kamu adalah bagian dari kami. Aku menatapnya tak percaya. Siapa kamu? Ia diam sejenak.
lalu menjawab pelan, "Nama saya Setiawan Suryo." Jantungku berdebar keras, mataku membesar, nafasku tertahan. "Apa?" desisku. Ia menatapku tenang. "Kakek buyutmu, orang yang kamu cari tadi. Aku ada di sini karena mereka tidak pernah melepaskan jiwa-jiwa yang ditahan. Mereka menciptakan dimensi. Ini tempat kita semua tinggal selama trauma belum diselesaikan." Aku geleng-geleng. "Ini tidak nyata, ini cuma ilusi." Setiawan Suryo menggeleng pelan. "Kamu merasakan sakit, kan? Kamu bisa melihat, mendengar, bahkan mencium bau darah. Ini nyata. Hanya saja, ini bukan dunia yang biasa kamu kenal." Aku menutup mata. Kepalaku sakit. Segala sesuatunya mulai kabur. Bahkan wajah Lina, suara Rian, atau tujuan awalku datang ke Sukamara. Semua menghilang seperti asap. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku serak. Setiawan menatapku lembut. "Kamu harus membuat pilihan. Tetap di sini, atau pulang dengan harga yang harus dibayar." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu?" Ia berdiri perlahan. "Kamu bisa keluar, tapi kamu harus meninggalkan sesuatu di sini. Kenangan, identitas, atau bahkan dirimu sendiri." Aku ingin protes. Ingin bilang ini semua gila. Tapi sebelum aku bisa bicara, bayangan hitam dari ujung lorong muncul lagi. Kali ini, ia membawa sesuatu. Sebuah cermin retak. Setiawan Suryo menunjuk cermin itu. "Lihatlah. Dan kamu akan tahu jawabannya." Aku ragu-ragu. Tapi kakiku bergerak sendiri. Aku berjalan perlahan menuju cermin itu. Bayangan hitam menyerahkan cermin itu padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Aku menatap refleksi di dalamnya. Dan aku melihat diriku. Tapi bukan diriku yang kukenal. Wajahku lebih tua, lebih murung. Matanya kosong, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Di belakangku, suara Setiawan terdengar samar-samar. "Kamu sudah menjadi bagian dari sini, tapi kamu masih punya kesempatan untuk pulang. Dengan satu syarat, kamu harus meninggalkan sebagian jiwamu di sini." Aku menatap cermin itu lama. Aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan, tetap di sini selamanya, atau pulang sebagai orang yang tidak utuh. Akhirnya aku menutup mata dan mengucapkan satu kata. Ya, aku membuka mata. Aku berada di luar penjara. Udara pagi menyambutku dengan dingin yang menusuk tulang. Langit mulai memerah. Burung gagak terbang rendah di atas atap bangunan tua itu. Lina berlari mendekatiku. "Aldi, kamu di mana aja? Gue cariin kamu dari tadi." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap tanganku sendiri. Tubuhku utuh, napasku normal, tapi rasanya seperti ada yang hilang. "Rian," bisikku. Lina menunduk. Gue nggak ketemu dia. Gue coba masuk, tapi semua jalannya udah tertutup. Seperti berubah sendiri. Aku menelan ludah. Dia tidak akan kembali. Lina menatapku bingung. "Apa maksudmu?" Aku tidak bisa menjelaskan. Aku hanya tahu bahwa Rian telah menjadi bagian dari tempat itu. Sebagai ganti diriku, aku menoleh ke arah penjara itu sekali lagi. Bangunannya tetap sama. Sunyi, dingin, menyimpan ribuan trauma yang tidak pernah benar-benar reda. "Kita pulang," ucapku pelan. Lina mengangguk cepat. Ia menarikku pergi secepat kilat. Beberapa hari berlalu setelah kami pulang. Kami menyerahkan hasil rekaman pada polisi dan media. Ada banyak reaksi dari masyarakat. Beberapa menuntut investigasi ulang tentang nasib para korban penjara itu. Beberapa lainnya hanya menolak percaya. Channelku tidak pernah upload video itu. Aku tidak bisa. Setiap kali aku melihat hasil rekaman, suara Rian masih terdengar. Tapi bukan suara biasa, suaranya berbeda. Seperti ada dua jiwa yang bicara bersamaan. Dan kadang-kadang, di tengah malam, aku mendengar suara Setiawan Suryo dari balik mimpi burukku. "Kamu tidak benar-benar keluar, Nak. Bagian dari dirimu tetap di sana." Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku percaya sepenuhnya.
Karena sejak aku pulang, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku masih bisa makan, tidur, dan bekerja. Tapi ada sesuatu yang hilang. Ada bagian dari memoriku yang pudar. Aku lupa wajah nenek. Aku lupa warna langit di Jakarta. Aku lupa bagaimana rasanya aman. Dan satu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, aku menerima paket tanpa nama di rumahku. Di dalamnya ada jam tangan Rian, masih utuh, masih berdetak, dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Aku masih di sini." Aku menatap jam tangan itu lama, lalu menatap cermin di dinding. Bayanganku bergerak sendiri menatapku sambil tersenyum. "Kamu juga masih di sini."